Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabianus Atalgawa dengan NIM 122290012 akan mencoba melakukan presentasi ujian akhir semester pada mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Pada nomor 1 yaitu data curah hujan Palangkaraya. Data curah hujan yang didapatkan oleh kelompok kami yaitu Kalimantan bagian selatan ekuator. Yang kali ini saya coba ambil yaitu Palangkaraya dengan longitude 113,9 bujur timur dan 2,2 derajat lintang selatan. Datanya merupakan data curah hujan akumulasi bulanan dari Januari 1981 sampai Desember 2020. Data tersebut dapat dilihat pada spreadsheet yang mana hanya diambil dalam satu titik. Untuk yang nomor 2 yaitu analisis temporal transformasi wavelet. Untuk daerah yang digunakan yaitu daerah Palangkaraya dengan data yang digunakan yaitu data yang diunduh pada nomor 1. Analisis transformasi wavelet terhadap deret waktu curah hujan pada kali ini didapatkan grafik wavelet power spectrum itu yang didapatkan informasi yaitu ditemukan pola periodik signifikan tahunan hingga dekadal. Kemudian dominasi spektrum 0,5 sampai 2 tahun menunjukkan pengaruh kuat dari variabilitas iklim ENSO. Kemudian periode 1998 sampai 2010 itu menunjukkan fluktuasi curah hujan yang berulang. Ditunjukkan dengan titik-titik merah yang berada di 1998, 1996 dan kemudian diulangi lagi pada 2010. Kemudian intensifikasi sinyal 2002 sampai 2010 di lebih kurang sampai 1 tahun. Kemungkinan ini diduga merupakan pengaruh dari IOD. Area di luar cone influence itu cukup harusnya dihati-hati dalam melakukan analisis. Nah, pola-pola seperti ini cukup penting dalam perencanaan air dan mitigasi bencana iklim. Kemudian yang C yaitu ada visualisasi hasil power spectrum. Didapatkan grafik global wavelet spectrum yaitu didapatkan informasi dari grafik tersebut. Puncak utama spektrum itu pada periode 1 sampai 3 tahun yang dominan di sekitar 2 tahun. Kemudian grafik tersebut juga menunjukkan pengaruh kuat dari variabilitas iklim interanual yang utamanya kita bahas itu ENSO. Kemudian kurva power yang biasanya kita sebut red noise itu signifikan secara statistik yaitu tegak lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian didapatkan beberapa informasi lagi yang lain yaitu bahwa tidak ada sinyal kuat pada skala musiman, yaitu pada skala musiman itu sinyalnya cukup lemah. Dan hal ini mendukung bukti dominasi fenomena iklim global dalam variabilitas iklim curah hujan lokal. Kemudian pada poin D yaitu identifikasi periode dominan, apakah periode tersebut musiman, tahunan atau interanualnya. Didapatkan satu grafik yaitu 1 sampai 3 tahun skala rata-rata time series. Didapatkan beberapa informasi. Yang pertama, variasi tertinggi muncul pada 2005 sampai 2007 ditunjukkan oleh grafik yang cukup signifikan, yang hal ini diidentifikasi terkait El Nino atau La Nina. Nah, lonjakan lain seperti 1998 dan 2010 ini menguatkan pengaruh siklus dari ENSO itu sendiri. Nah, variabilitas ini didominasi dalam skala interanual. Tidak ada tren jangka panjang secara signifikan. Kemudian pola ini penting untuk diprediksi anomali curah hujan sebagai bentuk strategi adaptasi iklim. Kemudian yang terakhir yaitu E, penjelasan mengenai kemungkinan hubungan antara periode dominan tersebut dengan fenomena iklim secara global. Nah, pada periode 1,5 sampai 3 tahun curah hujan Palangkaraya menunjukkan pengaruh kuat dari ENSO terhadap variabilitas iklim lokal. Nah, fase dari El Nino cenderung menyebabkan kekeringan, sedangkan La Nina yaitu sebaliknya meningkatkan intensitas hujan. Interaksi ENSO dan IOD turut memperkuat anomali, menjadikan keduanya indikator penting dalam bentuk mitigasi resiko iklim di wilayah tersebut.
Kemudian yang nomor 3 yaitu analisis spasial principal component analysis. Yang pertama, daerah yang digunakan tetap sesuai dengan pembagian kelompok yang ada, yaitu Pulau Kalimantan, yang mana bagian yang diberikan yaitu selatan ekuator. Kemudian analisis PCA terhadap data grid tersebut dengan menganggap bahwasanya grid tersebut merupakan salah satu variabel yang spesial. Didapatkan grafik EOF sama dengan 1 yang memberikan informasi bahwasanya EOF1 membagi Kalimantan menjadi zona barat yaitu zona positif dan zona timur yaitu zona negatif. Ini kuat menunjukkan bahwasanya pengaruh angin monsun terhadap distribusi curah hujan di daerah Kalimantan bagian selatan ekuator. Kemudian Palangkaraya sendiri berada di zona transisi sehingga sensitivitas terhadap fluktuasi curah hujan tahunan dan interanual. Kemudian PC1 atau prinsipal komponen 1 menunjukkan anomali kuat saat El Nino atau La Nina yang mencerminkan karakteristik curah hujan regional dengan dinamika iklim global. Kemudian C menggunakan metode scree test untuk memilih PC yang akan dianalisis. Dalam hal ini metode scree test yang ditunjukkan pada grafik itu menunjukkan 3 komponen kuat yaitu pada komponen 1, 2, dan 3 yang sudah sekitar 70%. Nah, variasi dengan kontribusi terbesar pada PC1 itu didominasi yaitu 35% dan penurunan tajam setelahnya di PC2 yaitu sekitar 11% dan PC3 yaitu sekitar 8 atau 9%. Nah, penurunan ini atau titik elbow antara PC2 dan PC3 menandakan adanya pola dominan curah hujan di Kalimantan cukup terwakili oleh 3 komponen awal tersebut. Dalam hal ini berarti kita cukup bisa mengambil 3 komponen yaitu PC1, PC2, dan PC3 karena hal tersebut sudah mewakili lebih dari 70% data. Karena hal ini juga ditunjukkan dengan adanya patahan dari PC3 menuju PC4. Kemudian untuk yang D, mencoba menampilkan hasil dari mode utama dalam bentuk peta spasial loading pattern dan grafik principal component time series dengan skala waktu PC. Dalam hal ini saya mencoba mengambil 3 PC sesuai dengan analisis dari script plot tadi, yaitu PC1 sampai PC3 yang didapatkan PC1 sampai PC3. Kemudian pada poin E yaitu interpretasikan makna fisis dari mode utama tersebut dari PC1 sampai PC3. Didapatkan beberapa informasi yaitu dari prinsipal komponen 1 menunjukkan pola dari barat sampai timur. Hal ini mencerminkan osilasi besar terkait orografi dan pengaruh laut atau sensitivitas terhadap variabilitas iklim tahunan. Hal ini dapat dilihat bahwasanya PC1 terbagi atas 2 warna, yaitu sebelah kiri sebagai bentuk negatif dan sebelah kanan sebagai bentuk positif. Hal ini tidak mungkin yaitu merupakan pengaruh besar dari ENSO dan juga pengaruh besar dari monsun itu sendiri. Kemudian PC2 yaitu pola utara selatan, hal ini dipengaruhi oleh sirkulasi monsun terkait variabilitas musiman. Kemudian PC3 yaitu pola konsentrik pusat pinggir yang kemungkinan akibat faktor lokal seperti tutupan lahan dan evapotranspirasi. Kemudian pada poin F, apakah PC1, PC2 ataupun PC3 menunjukkan pola spasial yang konsisten dengan pengaruh fenomena iklim seperti monsun, ENSO, IOD, MGO atau fenomena lain. Nah, dalam hal ini PC1 merepresentasikan respon utama curah hujan Kalimantan terhadap ENSO, yang utamanya ditunjukkan secara kontras yaitu warna biru di bagian sebelah kanan. Kemudian dengan defisit curah hujan di timur saat El Nino dan lonjakan nilai PC pada tahun ENSO yang cukup kuat. Sementara pada PC2 menunjukkan pola utara selatan yang berkaitan dengan sirkulasi monsun mencerminkan variasi musiman akibat peralihan monsun. Untuk PC3 saya belum memasukkan analisis mengenai PC3, namun dalam hal ini saya mencoba berspekulasi bahwasanya PC3 ini merupakan bagian dari bentuk pengaruh IOD itu sendiri. Kemudian nomor 4 yaitu analisis korelasi antara prinsipal komponen analisis dengan indeks iklim global. Yang pertama instruksi untuk mengunduh data indeks iklim bulanan. Pilih 2. Dalam hal ini saya mencoba melakukan pengunduhan data indeks iklim, yaitu ada Nino 3.4 WNPMI
yaitu merupakan indeks monsoon, AOSMI juga, IMI, ONI dan juga IOD. Kemudian data PC1 dan PC2 yang dimasukkan dalam satu Excel. Kemudian melakukan korelasi persen antara time series dan juga indeks tersebut. Kemudian ini merupakan bentuk korelasinya dalam bentuk scatter plot pada poin C. Didapatkan nilai-nilai yang cukup berpengaruh terhadap ENSO yang dapat dilihat pada grafik bagian atas kiri dan kanan. Itu merupakan korelasi antara kiri atas merupakan korelasi antara PC1 dengan ONI, kemudian kanan atas yaitu PC2 dengan ONI, yang menunjukkan adanya korelasi R sekitar 0,3. Kemudian yang bagian kiri bawah yaitu PC1 dengan IOD dan kanan bawah PC2 dengan IOD yang dilihat dari grafik saja dan juga nilai R yang didapatkan tidak cukup berpengaruh karena emang saya rasa hal tersebut terhalang dengan adanya Pulau Jawa atau Pulau Sumatera itu sendiri. Kemudian pada poin D yaitu merupakan interpretasi hasilnya, misalkan apakah PC meningkat atau menurun saat El Nino, bagaimana implikasinya terhadap curah hujan. Dalam hal ini PC1 berhubungan signifikan dengan ONI, yaitu merupakan indeks dari ENSO itu sendiri dengan nilai korelasi persennya itu 0,313 yang menunjukkan bahwasannya saat El Nino wilayah barat Kalimantan cenderung lebih basah, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kemudian tidak ada korelasi yang signifikan dengan IOD yang menandakan curah hujan di Kalimantan lebih dipengaruhi oleh ENSO dibandingkan IOD dengan ditunjukkan dengan nilai R yang minus. Kemudian implikasinya monitoring ENSO penting untuk prediksi anomali curah hujan di Palangkaraya atau sekitarnya, mempertimbangkan nilai korelasi PC1, PC2 dengan indeks iklim IOD itu sendiri. Kemudian pada nomor terakhir yaitu dilakukan komposit curah hujan bulanan berdasarkan fase ENSO. Dicoba dilakukan pengelompokan bulan-bulan dalam 3 fase ENSO, yaitu menggunakan indeks Nino 3.4 dari tahun 1981 sampai 2020, yaitu El Nino, indeks Nino-nya lebih dari plus 0,5, La Nina indeks Nino 3.4-nya kurang dari minus 0,5, dan netral itu di antara minus 0,05 dan plus 0,5. Di sini dilakukan pengelompokan kapan tahun-tahun yang mengalami El Nino dan La Nina, dan kapan tahun-tahun yang mengalami netral. El Nino ditunjukkan dengan warna merah dan La Nina ditunjukkan dengan warna biru, dengan fase netral itu ditunjukkan dengan warna putih. Kemudian terdapat beberapa peta-peta curah hujan, yaitu komposit itu sendiri untuk masing-masing fase, yaitu ada fase sebelah kiri atas itu fase El Nino, sebelah kanan itu fase La Nina, dan bawah itu fase netral. Dilakukan analisis pembanding apakah terjadi pengurangan kenaikan hujan saat El Nino atau La Nina di wilayah tersebut. Bahwasannya ketika El Nino, Palangkaraya secara khusus dan Kalimantan secara umum mengalami penurunan curah hujan terutama di wilayah Tenggara akibat melemahnya suplai uap air di Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwasannya analisis yang dilakukan sebelumnya benar, bahwasannya Kalimantan Selatan Ekuator itu dipengaruhi oleh ENSO. La Nina terjadi peningkatan curah hujan terutama di wilayah tengah termasuk Palangkaraya. Kemudian hal ini menunjukkan respon curah hujan regional yang kuat terhadap fase ENSO dengan potensi kekeringan saat El Nino dan hujan lebat saat La Nina. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.